Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila thaqalaini al-insi wal jinni basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidnihi wa sirajan munira. Fasalawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi at-tayyibina at-tahirin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah azza wa jal, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Dan ketahuilah, semua kenikmatan yang kita rasakan sampai detik ini, kesehatan yang masih sempurna, penglihatan yang masih sempurna, pendengaran yang masih sempurna, dan berbagai macam kenikmatan yang ada, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang harus senantiasa kita yakini di dalam hati kita semua. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Wa ma min ni'matin faminallah. Ya, dan tidak ada satu kenikmatan pun kecuali itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mensyukuri atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu menghadirkan kenikmatan itu agar senantiasa berada bersama kita. Dan di antara kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita semua adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita selalu menjaganya dan melakukan berbagai macam sebab agar tiga kenikmatan ini senantiasa terjaga bersama kita semua. Salah satu di antara sebab terbesar terjaganya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istiqomah menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yang mana kebaikan di sini mencakup semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat, termasuk di antaranya kebaikan iman kita, kebaikan Islam kita, dan kebaikan kita di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap lini kehidupan kita adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan orang tersebut terhadap ilmu agama Islam ini. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita semangat setiap hari, semangat untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari golongan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu golongan yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membahas pembahasan yang berkaitan tentang keburukan maksiat. Di kesempatan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan salah satu di antara contoh kemaksiatan yang melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, yaitu kemaksiatan berupa musik. Ya, kemaksiatan berupa musik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang dampak buruk dari musik itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan di dalam kitab Majmu' Fatawa. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwasanya musik itu memiliki dampak buruk, ya, yang sangat luar biasa mengerikan. Kita ringkas kaum muslimin sekalian, ketika seseorang, ya, itu sudah terlena dengan musik, sudah mabuk dengan musik,
maka musik itu sendiri akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Kemudian musik itu akan menjerumuskan seseorang bukan hanya kepada kesyirikan, akan tetapi kepada fawahish. Fawahish di sini sudah kita jelaskan di kesempatan yang lalu, mencakup semua kemaksiatan, ya, dan perbuatan keji yang termasuk di antaranya adalah perzinaan, kemudian perbuatan zalim dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ini dimasukkan ke dalam makna al-fawahish. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'atan mengatakan bahwasanya musik itu lebih bahaya daripada khamar. Ya, beliau mengatakan apa? Taf'alu bin nufus a'zam mimma taf'alu humayyal ku'us. Musik itu, ya, atau pengaruh yang diberikan oleh musik itu lebih dahsyat daripada pengaruh buruk yang diberikan oleh minuman khamar, minuman yang memabukkan. Apa alasannya? Alasan yang pertama, bahwasanya musik itu bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Dan ketahuilah kaum muslimin sekalian, kesyirikan itu bukan sebuah dosa yang enteng, bukan sebuah dosa yang ringan. Kesyirikan itu merupakan dosa besar terbesar di muka bumi ini. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ya, beliau bersabda kepada para sahabatnya yang hadir ketika itu, ya, maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Beliau mengulangi perkataan ini atau pertanyaan ini 3 kali. Maukah aku tunjukkan atau aku kabarkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Kemudian para sahabat ketika itu mengatakan, bala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa besar terbesar, ya, pada peringkat yang pertama adalah al-isyraku billah, yaitu melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwasanya kesyirikan bukanlah perkara yang gampang, bukanlah dosa yang ringan, akan tetapi dia merupakan dosa terbesar, ya, dosa besar terbesar di muka bumi ini. Dan ini langsung dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkata melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa yang kalau seandainya seorang pelaku kesyirikan tersebut tidak sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia, maka tidak ada jaminan Allah mengampuni dosa tersebut. Sebagaimana hal ini langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru, tidak mengampuni, ay yushraka bihi, orang yang melakukan kesyirikan, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan
bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwasanya kesyirikan itu merupakan dosa yang kalau seandainya seorang pelaku kesyirikan tidak sempat bertaubat dari perkara kesyirikan sebelum dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah kaum muslimin sekalian, syirik atau kesyirikan itu merupakan penyebab seseorang itu dihalang atau terhalang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan penyebab seseorang itu kekal di dalam neraka kalau seandainya dia tidak sempat bertaubat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Dan kesyirikan yang dilakukan adalah syirik akbar atau syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.